kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri kita sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Amin. Termasuk hari ini berkat Tuhan sudah Dia sediakan bagi kita semua. Mari siapkan dirimu untuk bersaat teduh. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami hari ini. Dan hari ini kembali kami akan beraktivitas, namun sebelumnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, ada satu kalimat menarik di dalam Nehemia pasalnya yang ke-8 pada ayat 10 bagian terakhir. Kalimat ini saudara yang luar biasa, dikatakan begini. Di Nehemia pasal 8 ayat 10 bagian akhir. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bisa pastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mau hidup susah. Tidak ada seorang pun yang mau hidup penuh beban dan penderitaan. Semua orang pasti ingin memiliki yang namanya sukacita, kegembiraan, dan rasa senang di hatinya. Amin. Makanya tidak heran kalau tempat-tempat hiburan pada umumnya ramai dikunjungi orang hari-hari ini. Apalagi di masa liburan ini, saudara. Karena sudah 2 tahun kita semacam terkurung begitu ya, terpenjara dengan ketakutan karena COVID-19 dan kita harus selalu berada di rumah. Tapi saya mau ingatkan bahwa pandemi belum berakhir. Masih status pandemi COVID-19. Bahkan di Jakarta, saudara, udah dinaikkan. PPKM sudah level 2 lagi, saudara. Dan kita masih dianjurkan untuk bermasker walaupun di dalam rumah. Dan juga kalau nanti bepergian, sudah wajib lagi nih antigen dan swab PCR. Saudara, memang mudah memiliki sukacita kalau kita punya uang yang banyak ya, jabatan yang tinggi, usaha kita maju. Iya kan? Namun sebaliknya ketika kita memiliki uang yang pas-pasan, usaha yang sedang menurun, omset yang ya tiarap gitu kan, saudara ya. Kita tidak memiliki jabatan yang tinggi. Ya, jangankan jalan-jalan untuk berekreasi ke mancanegara, untuk nonton bioskop saja tidak mungkin kita lakukan. Sulit sekali karena kondisi keuangan. Maka bagi situasi seperti ini, ya orang seperti ini sulit memiliki yang namanya sukacita dalam dirinya. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus seringkali mengatakan bersukacitalah
Pertanyaannya adalah, apakah Paulus tidak mengalami kesusahan atau penderitaan dalam hidupnya? Kita tahu saudara bahwa Rasul Paulus sebelum bertobat adalah seorang penganiaya umat Kristen. Dia dihormati di kalangan orang Yahudi. Namun setelah dia bertobat, justru dia banyak mengalami penderitaan. Disesah ke dalam penjara, ya kan? Bahkan lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, dilempari batu, ya. Mengalami kapal karam, seringkali diancam, ya. Kemudian sering berhadapan dengan penyamun dan bahaya-bahaya. Tetapi dia, saudaraku yang kekasih, tidak kemudian kehilangan sukacita. Dia, Rasul Paulus itu, banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali dia tidak tidur, lapar dan dahaga. Kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa dia tidak pernah kehilangan sukacita. Dan dari penjara kita tahu dia menulis surat yang temanya bersukacitalah. Itulah surat kepada jemaat di Filipi. Melihat kesusahan Paulus, rasanya tidak mungkin dia menasihati kita untuk bersukacita. Rasul Paulus berkata, "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Saudara bisa lihat itu di Kolose pasal 1 ayat 24. Rasul Paulus memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sukacitanya adalah kalau dia bisa memberi buah. Baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, sukacita Rasul Paulus tidak tergantung pada situasi. Tidak bergantung orang-orang yang menyebalkan di sekelilingnya. Tetapi saudara, ini yang dia punya, matanya, fokus hidupnya tertuju kepada Kristus yang menjadi teladan baginya. Ketika kita mampu bersukacita di segala situasi, kita akan menjadi saksi Kristus yang baik. Amin. Sukacita dari Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk kita keluar sebagai pemenang di tengah kesesakan hidup ini. Dan selalu saya katakan bahwa esensi menjadi seorang Kristen itu adalah bersukacita dan mengucap syukur. Sekali lagi bahwa sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus tidak bergantung pada situasi, kondisi di sekitar dia. Tetapi sukacita yang dia miliki karena matanya dan hidupnya tertuju kepada Kristus. Kristus adalah sumber sukacita. Kristus adalah sukacita kita semua. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, miliki sukacita karena dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Boleh dikatakan begini, bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Amin. Karena gembira, bergembira dan bersukacita itu sinonim.
sama, saudara. Sukacita kita bukan bergantung pada kondisi di sekeliling kita, tetapi bergantung sama Tuhan. Ketika mata kita fokus kepada Dia, hidup kita serahkan kepada Dia. Amin. Dan kita hanya senantiasa mengarahkan pandangan kita kepadanya, maka yang muncul dalam diri kita adalah sukacita. Amin. Jadi ingat bahwa yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah bersukacita. Kekristenan tidak memberi tempat pada kehidupan yang berduka cita. Amin. Tuhan senang melihat kita bersukacita. Sebaliknya kalau kita bersungut-sungut, kalau kita mengeluh, kita berkeluh kesah, nah ini yang Tuhan tidak suka. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diajarkan untuk tetap bersukacita dalam segala situasi. Sebab firman yang kami baca bahwa kami tidak boleh bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kami. Terima kasih, berikan kami sukacita senantiasa oleh Roh Kudus. Dan pandangan kami hanya kami tujukan kepada Tuhan. Hidup kami fokus kepadamu. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea, subscriber Galilea Network, di mana saja mereka berada. Tuhan berkati. Kesehatan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, dan juga rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, usaha mereka, semuanya diberkati. Hamba berdoa juga untuk channel Galilea Network. Kiranya channel Galilea Network ini makin berkembang dan banyak orang terberkati dengan channel ini. Berkati kerinduan kami untuk ibadah on-site, di mana kami harus mempersiapkan semuanya termasuk peralatan sound system. Tuhan kirim berkat-Mu supaya kami bisa segera melakukan ibadah on-site. Juga kami sedang bergumul untuk pendanaan perpanjangan kontrak gedung ini. Tuhan tolong kami tetap bersukacita sebab kami percaya Tuhan sanggup untuk mengirim berkat bagi kami melalui siapa saja, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Sebab Tuhan bisa merubah hati-hati orang-orang sehingga mereka bisa bermurah hati walaupun mereka tidak percaya. Berkat bangsa-bangsa Tuhan perintahkan mengalir kepada jemaat gereja di mana hamba jadi gembala di sana. Sebab Engkau yang menasihati, hamba harus menggembalakan umat-Mu. Segala sesuatu Tuhan siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini kami penuh dengan sukacita. Bahkan sukacita itu memerintah dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan dikerjakan dengan sukacita dan berkat pasti melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada